Tadi beliau cerita tadi sekolah darurat. Aja solusinya kalau ini dijadikan pulau dan kemudian jadi dia tuh yang dari kemudian harus adanya ya harus adanya ini harus pakai. Kalau mengikuti cara-cara yang dia pakai apapun namanya, enggak saya dengan ribu hormat. Kita punya ini sendiri, jalur sendiri, punya cara-cara sendiri. kita bisa menyelesaikannya dengan cara-cara di majelis taklim. Pengajian rutin. Kalau setan itu jangan diikuti. Memberikan kajian sarannya bagaimana menyadarkan kajian ini tidak ada kajian rutin yang sudah kan perempuan biasanya dalam menerapkan siar-siarnya ya. ada kan Jadi di sekolah ini sekarang kan banyak guru agama yang kesannya, ini saya sendiri, kesannya mengajarkan anak dengan ya tadi litas bukan dengan pendekatan aswanya yang tadi dijelaskan. Mungkin ini aja minta pendapat satu-satu. Solusi dari A apa, solusi dari B apa. Itu mungkin itu aja semuanya efisien waktu. 4 menit lagi. Nanti yang mau menyampaikan itu misalnya bapak-bapak itu nanti kalau sengaja tulis bingung. Yang pertama itu, lalu yang kedua adalah penguatan pembudayaan, pembiasaan pembudayaan nilai-nilai akhlak pada sekolah atau madrasah yang ada ini yang ada berbicara kepada kepala madrasah, bagaimana Pak ini Rohis? Akhirnya beliau karena beliau adalah ketua PC di Kabupaten Bogor ya, tangan buat beliau dan beliau akhirnya berbicara menanyakan kepada MTS SMKNU terdekat yang ada ketua IPPNU-nya dan beliau mengadakan makesah bersama SMKNU dan kita MA Cahaya Hati saat itu. Dan pematerinya dari beliau dan rekan-rekan beliau di Pergunu dan lembaga lainnya. Dan itu adalah solusi yang menurut saya sangat brilian karena ada kolaborasi antar lembaga NU dan antar sekolah juga ya. Tadi kan dijelaskan bahwa guru harus berkolaborasi antar lembaga gitu. Hebat dan berkah. Yes. Waalaikumsalam. Panitia dan Pak Yai, mohon maaf, saya akan menyampaikan. Oh iya. Ya. Sebenarnya tadi saya memperkenalkan beliau dulu Pak. Baik. Saya tidak berani sendiri di depan. Siap Yai. Nanti nyampe ke Bu Nyai. Ampun. Fotonya sudah nyampe malah. Saya ini. Yang bertanggung jawab begini. Baik, kita yel dulu ya Bu. Siap ya, mulai. Kelompok 1. Yes. Berkah. Sekali lagi. Kelompok 1. Yes. Berkah. Sekali lagi. Kelompok 1. Yes. Berkah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian,
kami akan menyampaikan tentang permasalahan yang seringkali terjadi di lembaga pendidikan yang berbenturan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah atau NU. Dalam hal ini adalah paham yang berkembang mungkin bukan hanya di Jakarta ya Bu, tapi juga di seluruh Indonesia, di Nusantara ini adalah paham Salafi atau paham Ahlussunnah Wahabi yang sekarang berkembang menjadi paham Salafi. Kemudian 3 kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Yang punya orang hebat. Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Yang punya orang-orang hebat. Baik. Yang pertama tentang apa tuh? Jangan ribut dulu. Tolong yang lain silahkan duduk. Jangan ngomongin caleg terus nanti. Lanjut. Oke, baik, lanjut ya. Yang bertentangan dengan ideologi negara kita, tentunya Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini kami tadi sudah sepakat diskusi kelompok. Yang pertama ini adalah tentang ya kegiatan yang di sekolah ini tentunya yang mengkhawatirkan, mohon maaf ini ada aliran ataupun apa namanya seperti tadi kata kelompok lain ada HTI dan lain sebagainya. Kami apa namanya? Ya, ingat bini mulu di rumah ini lah. Bentar. Ya bini masih diikat ada di rumah. Salafi. Ya, Salafi. Nah, Salafi ini sangat berbahaya juga ini ketika ini diterapkan di sekolah-sekolah, apalagi tidak apa namanya ada pengawasan khusus. Karena yang membahayakan ciri dari Salafi. Jadi bahwa Salafi tadi diterapkan di beberapa sekolah menjadi muatan hal itu jadi bulog. Dan di situ kalau misalnya dijadikan bulog dan tidak ada pengawasan khusus, maka akan menjadikan orang itu maksudnya para santri itu menerimanya tidak dengan benar. Kemudian mempunyai pemahaman yang berbeda. Kemudian solusinya adalah yang pertama harus ada di sekolah-sekolah tersebut ya, santri-santrinya atau murid-muridnya harus ada IPNU sama IPPNU. Kemudian kelihatan sekali ada beberapa kelompok masyarakat termasuk di sekolah yang anti pemerintah, yang kita sebut radikalisme, intoleran, ya, anti kebinekaan dan seterusnya itu. Kemudian juga kalau di sekolah anti maulid, tadi ada anti sholawat, membid'ahkan budaya yang sudah kita seperti wayang haram dan seterusnya ya. Nah, itu kita sudah tahu kelompok mana ya. Bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Strateginya pastinya ada dua, yaitu strategi internal dan eksternal. Internal bagaimana kita memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai keaswajaan, ke-NU-an kita terhadap orang-orang NU di seluruh Indonesia. Kita tahu di Depok itu termasuk juga suku Betawi ya. Betawi itu kan kulturnya NU semua ya. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka nggak tahu NU itu apa? Nah itu, makanya kita perlu untuk konsolidasi internal bagaimana kita orang NU secara kultur NU mengenalkan NU aswaja dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, pengkaderan salah satu ada PK, pendidikan kader guru. Guru ulama. Nah, bagaimana pengkaderan ini bisa menciptakan guru-guru NU yang militan ya, yang mampu menunjukkan jati diri ke-NU-annya di sekolah dan seterusnya. Nah, mengayomi dan seterusnya itu perlu PKG NU. Yang faktor internal itu salah satunya, selain banyak sekali. Yang faktor eksternal kita harus menguasai
segala bidang tempat-tempat strategis termasuk kalau bisa presiden, paling tidak ya wapres lah ya. Karena kita apa? Kalau kita wapresnya NU, menteri-menterinya NU, ya, kita tidak termarginal seperti dulu zaman Orde Baru. Sekarang sejak Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, dulu ada Muhammad Nasir dan seterusnya, berapa perguruan tinggi NU se-Indonesia? Nah, itu bukti bahwa faktor eksternal untuk merebut kekuasaan itu penting. Makanya kalau orang yang bisa berpolitik, silakan berpolitik. Ya. Besok kita lihat siapa orang NU yang nyalonin kita. Ya. Tolong dimasukkan di dalam alam pikiran bawah sadar bahwa Bapak Ibu akan merubah panjang tangan yang tadinya panjang sebelah kanan menjadi panjang sebelah kiri, yang tadinya panjang sebelah kiri menjadi panjang sebelah kanan. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Yang tadinya panjang sebelah kanan menjadi panjang sebelah kiri, tolong perintahkan di alam bawah sadar. Yang tadinya panjang sebelah kiri menjadi panjang sebelah kanan, tolong dimasukkan dalam alam bawah sadar dengan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Sudah dimasukkan di alam bawah sadar bahwa tangan Bapak Ibu sekalian yang tadinya panjang sebelah kanan menjadi panjang sebelah kiri, yang tadinya panjang sebelah kiri menjadi panjang sebelah kanan. Bapak Ibu semua, saya akan membantu relaksasi di Bapak Ibu semua. Di atas kepala Bapak Ibu ada sebuah bola. Bola ini berwarna biru dalam bentuk gel. Saya akan menghitung 10 sampai 1. Semakin hitungan turun, maka bola ini akan masuk ke dalam seluruh tubuh Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semakin rileks, bagus. 10. Bola gel berwarna biru mulai masuk di kulit Bapak Ibu, kepala, maka Bapak Ibu semakin rileks, bagus. 9. Gel berwarna biru saya masukkan sampai setengah kepala Bapak Ibu, maka kening, kepala belakang Bapak Ibu semakin rileks, bagus. 8. Bola gel berwarna biru saya masukkan sampai ujung tenggorokan Bapak Ibu, maka tulang kepala belakang, tenggorokan, telinga Bapak Ibu semakin rileks, bagus.
gel berwarna biru saya masukkan sampai lengan telapak tangan Bapak Ibu, maka telapak tangan, lengan, jari jemari yang sangat lelah selama ini semakin rileks bagus. 6. Gel berwarna biru saya masukkan sampai rongga dada Bapak Ibu semua, maka tulang belakang, rongga dada, jantung, paru-paru Bapak Ibu semakin rileks bagus, bagus sekali. 5. Gel berwarna biru saya masukkan sampai tulang belakang, usus, perut Bapak Ibu semakin rileks bagus, lambung Bapak Ibu semakin rileks bagus. 4. Gel berwarna biru saya masukkan sampai dengkul Bapak Ibu semua, maka dengkul, pergelangan, kaki atas semakin rileks bagus. 4. Gel berwarna biru saya masukkan sampai ujung pergelangan Bapak Ibu, maka betis, pergelangan Bapak Ibu semakin rileks bagus. 3. Saya masukkan gel ini sampai ujung kaki, pergelangan kaki Bapak Ibu, maka tulang kaki semakin rileks bagus. 2. Saya masukkan gel ini sampai telapak kaki Ibu, Bapak semuanya, maka Bapak Ibu semakin rileks bagus. 1. Gel ini saya masukkan sampai ujung kuku kaki Bapak Ibu, maka seluruh tubuh Bapak Ibu hari ini semakin rileks bagus, dari kepala, rongga kepala, tenggorokan, telinga, lengan, jantung, paru-paru, tulang punggung, usus, lambung Bapak Ibu semakin rileks, kaki-kaki Bapak Ibu semakin rileks bagus. Saya akan menghitung 10 sampai 1. Semakin hitungan saya turun, saya akan mengeluarkan seluruh cairan berwarna biru ini, maka semakin cairan ini saya turunkan, saya keluarkan dari tubuh Bapak Ibu, maka Bapak Ibu semakin rileks bagus. 10. Cairan berwarna biru saya turunkan mulai dari kepala Bapak Ibu, maka kulit kepala Bapak Ibu semakin rileks bagus. 9. Cairan berwarna biru saya turunkan setengah kepala Bapak Ibu, maka kepala, belakang, kening Bapak Ibu semakin rileks bagus. 8. Cairan berwarna tugas kerja keras beban selama ini Bapak Ibu semakin rileks bagus sekali. Bapak Ibu berada di bawah pohon rindang, di depan Bapak Ibu ada permadani berwarna biru. Di depannya ada sungai yang sangat jernih airnya, di kiri kanan ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna-warni, ada angin yang sangat sejuk. Saya akan menghitung sampai 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu akan merebahkan seluruh tubuh Bapak Ibu di atas permadani, di bawah pohon rindang, kiri kanannya ditumbuhi bunga-bunga warna biru, kuning, merah. Di depannya ada sungai yang jernih airnya. 1, 2, 3. Bapak Ibu sudah merebahkan badannya di atas permadani, di bawah pohon rindang, di kiri kanannya ditumbuhi bunga-bunga, ada yang berwarna merah, kuning. Di depannya ada sungai yang sangat jernih airnya, ada angin yang sangat sejuk, kemudian ada ikan yang berlompatan di atas air, dan Bapak Ibu semakin rileks bagus. Masih di atas permadani, di bawah pohon rindang, bagus sekali. Saya akan menghitung 10 sampai 1. Semakin hitungan saya turun, maka Bapak Ibu semakin rileks bagus. 10, semakin rileks bagus. 9, sangat rileks masih di atas permadani. 8, sangat rileks bagus. 7, semakin rileks bagus. Sangat rileks bagus. Bapak Ibu semua masih di atas permadani, di bawah pohon rindang, di kiri kanannya ditumbuhi bunga-bunga, di depannya ada sungai yang sangat jernih airnya, ada ikan yang berlompatan, ada angin yang sangat sejuk. Bapak Ibu masih di atas permadani, di bawah pohon rindang, dan semakin rileks bagus, bagus sekali. Bapak Ibu semakin rileks bagus, sangat rileks bagus. Alhamdulillah. Bapak Ibu semakin rileks di tengah perjuangan kelelahan selama ini. Bagus sekali, masih di bawah atas permadani, di bawah pohon rindang, di kiri kanannya ada bunga-bunga, di depan Ibu ada, Bapak Ibu ada sungai yang jernih airnya,
ada ikan yang berlompatan bagus, ada angin yang berhembus menyejukkan pikiran kita, bagus, bagus sekali, semakin rileks, bagus, bagus, bagus sekali. Dalam hitungan ketiga, boleh membuka mata, boleh dinyalakan lampunya. 1, 2, 3, boleh dibukakan matanya, boleh dinyalakan lampunya. Oke, boleh dibuka matanya, boleh diukur tangannya, tangannya boleh diukur, boleh dibuka matanya, tangannya boleh diukur. Ya, 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 boleh dibuka, boleh diukur, Bapak Ibu, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya. Ya, yang berubah panjangnya, yang berubah panjangnya, angkat tangan yang berubah, tangannya berubah panjang. Oke, 60%, tepuk tangan buat Bapak Ibu. Jadi kita Jos, sip, Jos, dah. Telinga di hidungnya, bro. Ai. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi beliau mau cerita tadi sekolah darurat. Kalau ini dijadikan mau dan kemudian, jadi dia tuh yang dari kemudian harus adanya pakai. Ya, harus adanya ini. Kalau mengikuti cara-cara yang dia pakai, apapun namanya. Enggak, saya dengan ribu hormat. Kita punya ini sendiri, jalur sendiri, punya cara-cara sendiri. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara-cara di majelis taklim. Pengajian rutin. Kalau setan itu jangan diikuti. Memberikan kajian secara bagaimana menyadarkan kajian rutin yang juga ada kajian rutin yang sudah ada. Perempuan biasanya dalam menerapkan CRM-nya ya. ada kan Jadi di sekolah ini sekarang kan banyak guru agama yang kesannya, ini saya begini, kesannya mengajarkan anak dengan ya tadi litas, bukan dengan pendekatan aswaja yang tadi dijelaskan. Mungkin ini aja, minta pendapat satu-satu. Solusi dari A apa, solusi dari B apa, itu mungkin itu aja. Sebenarnya efisien waktu. 4 menit lagi. Nanti yang mau menyampaikan misalnya bapak-bapak itu nanti kalau nggak ditulis gitu. Yang pertama itu, lalu yang kedua adalah penguatan pembudayaan, pembiasaan pembudayaan nilai-nilai aslinya pada sekolah atau madrasah yang ada ini, yang ada itu kajian sama ya. Kemudian masukkan
berbicara kepada Kepala Madrasah, bagaimana Pak ini Rohis? Akhirnya beliau, karena beliau adalah Ketua PC di Kabupaten Bogor ya, tangan buat beliau, dan beliau akhirnya berbicara, menanyakan kepada MTS SMKNU terdekat yang ada ketua IPPNU-nya, dan beliau mengadakan makestak bersama SMKNU dan kita MA Cahaya Hati pas saat itu. Dan pematerinya dari beliau dan rekan-rekan beliau di Pergunu dan lembaga lainnya. Dan itu adalah solusi yang menurut saya sangat brilian, karena ada kolaborasi antar lembaga NU dan antar sekolah juga ya. Tadi kan dijelaskan bahwa guru harus berkolaborasi antar lembaga gitu. Hebat dan berkah. Yes. Waalaikumsalam. Panitia dan Pak Yai, mohon maaf. Saya akan menyampaikan. Oh iya. Ya. Sebenarnya tadi saya memperkenalkan beliau dulu, Pak. Baik. Saya tidak berani sendiri di depan. Siap, Yai. Nanti nyampe ke Bu Nyai. Ampun. Fotonya sudah nyampe malah. Saya ini. Yang bertanggung jawab begini. Baik, kita yel dulu ya, Bu. Siap. Mulai. Kelompok 1. Yes. Berkah. Sekali lagi. Kelompok 1. Yes. Berkah. Sekali lagi. Kelompok 1. Yes. Berkah. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan tentang permasalahan yang seringkali terjadi di lembaga pendidikan yang berbenturan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah atau NU. Dalam hal ini adalah paham yang berkembang mungkin bukan hanya di Jakarta ya Bu, tapi juga di seluruh Indonesia, di Nusantara ini adalah paham Salafi atau paham Ahlussunnah Wahabi yang sekarang berkembang menjadi paham Salafi. Kemudian 3. Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Yang punya orang hebat. Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Kelompok 4 siapa yang punya? Yang punya orang-orang hebat. Baik. Yang pertama tentang apa tuh? Jangan ribut dulu. Tolong yang lain silahkan duduk. Jangan ngomongin caleg terus nanti. Lanjut. Oke, baik, lanjut ya. Yang bertentangan dengan ideologi negara kita, tentunya Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini kami tadi sudah sepakat diskusi kelompok. Yang pertama ini adalah tentang kegiatan yang dari sekolah. Ini tentunya yang mengkhawatirkan, mohon maaf ini ada aliran ataupun apa namanya, seperti tadi kata kelompok lain ada HTI dan lain sebagainya. Kami apa namanya? Nah, ingat bini mulu di rumah ini lah. Bentar. Ya bini masih diikat ada di rumah. Salafi. Ya, Salafi. Nah, Salafi ini sangat berbahaya juga ini ketika ini diterapkan di sekolah-sekolah, apalagi tidak apa namanya ada pengawasan khusus. Karena yang membahayakan ciri dari Salafi. Jadi bahwa Salafi tadi diterapkan di beberapa sekolah menjadi muatan lokal, itu jadi bulog. Dan di situ kalau misalnya dijadikan bulog dan tidak ada pengawasan khusus, maka akan menjadikan orang itu maksudnya para santri itu menerimanya tidak dengan benar. Kemudian mempunyai pemahaman yang berbeda. Kemudian solusinya adalah yang pertama harus ada di sekolah-sekolah tersebut ya, santri-santrinya atau murid-muridnya harus ada IPNU sama IPPNU. Kemudian kelihatan sekali ada beberapa kelompok masyarakat termasuk di sekolah yang anti pemerintah
yang kita sebut radikalisme, intoleran, ya, anti kebinekaan dan seterusnya itu. Kemudian juga kalau di sekolah anti maulid, tadi ada anti sholawat, membid'ahkan budaya yang sudah kita seperti wayang haram dan seterusnya, ya. Nah, itu kita sudah tahu kelompok mana ya. Bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Strateginya pastinya ada dua, yaitu strategi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kita memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai keaswajaan, ke-NU-an kita terhadap orang-orang NU di seluruh Indonesia. Kita tahu di Depok itu termasuk juga suku Betawi, ya. Betawi itu kan kulturnya NU semua, ya. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka nggak tahu NU itu apa? Nah itu, makanya kita perlu untuk konsolidasi internal bagaimana kita orang NU secara kultur NU mengenalkan NU, aswaja dan seterusnya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, pekaderan ini, pekaderan salah satu ada PK, pendidikan kader guru, ulama. Nah, bagaimana pekaderan ini bisa menciptakan guru-guru NU yang militan, ya, yang mampu menunjukkan jati diri ke NU-annya di sekolah dan seterusnya, mengayomi dan seterusnya. Itu perlu PKG NU. Yang faktor internal itu salah satunya, selain banyak sekali. Yang faktor eksternal, kita harus menguasai segala bidang tempat-tempat strategis, termasuk kalau bisa presiden, paling tidak ya wapres lah, ya. Karena kaitannya apa? Kalau kita wapresnya NU, menteri-menterinya NU, ya, kita tidak termarginal seperti dulu zaman Orde Baru. Sekarang sejak Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, dulu ada Muhammad Nasir dan seterusnya, berapa perguruan tinggi NU se-Indonesia? Nah, itu bukti bahwa faktor eksternal untuk merebut kekuasaan itu penting. Makanya kalau orang yang bisa berpolitik, silakan berpolitik, ya. Besok kita lihat siapa orang NU yang kalau ini.